Hah? Situ tuh, pas situ. Aduh. Itu di luar pagar juga ada, luar pagar. Tio, halo lobby Tio dulu. Siapa yang mau kasih Tio? Nah, Tio ini dia antara senang, susah, dan marah dia nggak ada bedanya komuknya nih bos. Iya, muka datar ini nih. Coba senyum dikit dulu. Ya. Lu tahu kenapa Karl Marx tetap hidup di tengah-tengah kita? Karena wajahnya Tio ini. Kayak Karl Marx. Oh. Tadi gue berpikir malah. Wah. Gue gak ikut. Ini lebih bahaya dari... Aduh, Mars sih enak udah mati ya. Bang, Ya oke, jumpa lagi. Itu jangan diedit, gak apa-apa. Itu jangan diedit. Oke, Kasihan mereka berdua Bang Dati. oke, silakan Giordano. Oke, baik terima kasih sebelumnya kesempatannya izinkan. kasih suara lebih besar dulu dari ini bos. Ya sebelumnya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki dari Universitas Negeri Jakarta. Woi, UNJ. Target market utama kami. Iya. Lu Ada lebih- yang ketangkep juga satu ya. gitu dong, Masuk Bang. sini, Bang. Fakultas jurusan? Fakultas Ilmu Sosial. Wah berarti... Jurusan apa? Mahasiswanya. Jangan. Nah, itu diedit ya. Itu edit. Please ya. Editor dari tadi anjing kerja gue banyak banget. Tolong dicatat betul ya kalimat-kalimat kita nih mana Tapi edit gak mana. apa-apa, banyak sensor orang penasaran. Iya, orang datang Kok besok ya. total politik banyak sensor, apa yang terjadi? Oke baik, mengutip dari kata-kata Bang Aris sebelumnya seperti ini. Laki-laki dan perempuan ini sejajar dan tidak ada bedanya. Lantas apabila demikian, apalah arti kepala dalam keluarga? Apakah perempuan bisa menjadi kepala itu sendiri? Ini top ini. Yang menjadikan tren SSTI. Ini ada gunanya sama ibu mertua lu nih dalam kuliah gender quality nih. Anda membangunkan macan tidur. Iya, lu tau gak? Dia hari-hari itu bicara dan mengunyah-ngunyah mata kuliah gender equality ini bos, feminism. Bapak ibunya itu profesor dua-duanya. Satu di bidang... Ibu mertua. Ya itu bang, lu anggap ibu mertua lu tuh bukan ibu lu. Iya, ibu Hah? gua. Ini calon mertuanya Vira juga. Ya kan? Beda, oke. Ya. Terus? Dan Ya kurang lebih seperti itu Bang. Oke. Oke, thank you. Nama lu siapa tadi, Bos? Rifki Rifki. Tinggal di mana? Ya. di Pasar Rebo. Oh, oke, jauh juga. Itu caleg DPRD DKI-nya siapa situ? Jadi oke. Ini pertanyaan yang sangat dilematis gitu ya. Lagi-lagi gua apa ya? Gua masih berpikir nih gue masih mau pulang kampung apa enggak. Nah, tadi Budi sempat nyinggung ya, ibu mertua gua seorang guru, dosen ya di sebuah universitas di Ciputat. Win. Iya, Win. Sebut aja Win ya. Dan beliau itu pernah jadi kepala pusat studi wanita UIN, PSW UIN gitu. Nah, namanya Ibu Dr. Ida Roshidah gitu. Kalau lo bisa googling gitu. bangga nih ibu. Enggak, gue nyebutin ini karena ini kata-kata dia. Ya kan, karena lo bisa cek record orangnya gitu. Ini bukan menurut gue gitu. Jadi di suatu hari gue naik mobil. Waktu gue masih belum total politik nih, masih nganggur-nganggur gitu kan. Jadi gue naik mobil gitu, nganggur gak ada kerjaan waktu itu, habis pemilu, caleg yang gue pegang kalah. Jadi masalah hidup gue lagi berat banget waktu itu. Dan ya udahlah, gue nganterin ibu mertua gue untuk ke kantor tiap pagi itu waktu itu. Jadi waktu itu kegiatan pagi gue adalah nganterin ibu mertua ke kampus UIN setiap pagi. Nah waktu itu baru-baru pandemi itu kan. Nah gue denger gue lagi nyetir, gue di samping gue istri gue,
di belakang ibu mertua lagi ngasih kuliah lewat Zoom. Jadi waktu itu ada pertanyaan dari mahasiswanya persis seperti itu. Apakah perempuan bisa jadi kepala keluarga gitu. Jadi ibu mertua gue cerita bahwa banyak tafsir-tafsir di dalam agama yang mengatakan itu tidak bisa gitu. Tetapi ada juga tafsir yang mengatakan itu bisa. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan ada 2 istilah yang dikenal. Istilah itu kepala keluarga itu arija apa azakar gitu katanya. Arija itu adalah maskulin artinya. Sementara azakar itu artinya adalah laki-laki gitu. Nah, orang yang bisa berbahasa Arab mungkin bisa menjelaskan ini lebih substantif gitu ya. Nah, jadi maskulin itu apa? Maskulin itu adalah sifat-sifat yang kuat gitu. Independen secara ekonomi, terus punya kemampuan intelektual, punya jaringan. Pokoknya orang-orang yang kuat gitu. Itu memiliki sifat yang maskulin gitu. Karena banyak masyarakat kita memahami laki-laki lebih kuat, makanya laki-laki dianggap maskulin. Apakah laki-laki selalu maskulin? Ya tentu tidak, karena di TV ada banyak gitu kan, belum tentu gitu. Itu diedit ya. Nah jadi belum tentu gitu ya. Nah jadi sifat maskulin itu adalah sifat yang kuat gitu. Jadi mungkin aja perempuan kalau dia lebih kuat daripada laki-laki, dia akan jadi kepala keluarga. Ada tafsir kayak begitu juga kata ibu mertua gua. Waktu gua dengerin kuliahnya antara Arija itu adalah maskulin, sementara Azakar itu adalah laki-laki katanya. Jadi gue dengar, jadi kalau perempuan lebih kuat, punya pekerjaan, itu bisa jadi kepala keluarga. Karena gue lagi nyetir waktu itu, kepikir-pikir apa ini ngomongin gue ya gitu. Intinya itu punchline-nya. Boleh lah ya, tipis-tipis. Boleh. Tipis-tipis. Respect. Tipis-tipis respect. Jadi intinya sih gitu. Memang ada tafsir. Nah bahkan ada seorang intelektual feminis yang lebih radikal lagi. Yang mengatakan, ini bukan ada tafsir ya. Masalah benar salah itu urusan lain. Makanya gue tadi bilang ini soal tafsir gitu. Bahwa peristiwa Nabi Lut gitu. Misalnya kan umat Nabi Lut. Yang masalah itu bukan homoseksualnya gitu. Tetapi pemerkosaannya yang jadi masalah gitu. Ada lagi tafsirnya kayak gitu. Lagi-lagi kita nggak bisa paksakan tafsir orang lain gitu. Kalau lu nggak suka lu bisa bantah. Lu nggak setuju lu bisa bantah gitu. Tapi memang semuanya itu soal interpretasi, soal tafsir. Jadi orang akan menafsir semuanya berdasarkan konteks, berdasarkan situasi, berdasarkan kebutuhan, bahkan menafsir itu berdasarkan kepentingannya gitu. Jadi ya sudah, lu mau melihatnya seperti apa gitu. Nah karena gue ngelihat masalah zaman ini sekarang itu kita semakin terbuka. Bahkan masyarakat Arab Saudi aja Mekah yang sekarang boleh tidak berjilbab, perempuan-perempuannya berambut pendek gitu hari ini gitu misalnya. Jadi perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan kita ulangi lagi apa yang yang perempuan selama ini merasa terpinggirkan gitu, merasa lebih tertekan, merasa lebih disingkirkan dalam masyarakatnya. Jangan sampai terulang lagi karena ya itu jelas pemikiran yang primitif gitu. Pemikiran yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman hari ini bagi gua gitu. Perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama hari ini. Kita lihat Ibu Sri Mulyani seorang perempuan. Apakah Ibu Mega juga? Ibu Mega juga perempuan. Mbak Puan juga perempuan. Apakah dia tidak bisa mengendalikan situasinya? Ya enggak juga. Buktinya dia sangat bisa gitu. Gitu. Jadi menurut gua ketika lo meminggirkan perempuan, artinya lu lagi meminggirkan kemanusiaan gitu. Nah jadi bagi gua feminisme, kesetaraan gender itu soal kemanusiaan gitu. Setuju. Jadi makin berkembang masyarakat,
kemanusiaan harus makin menjadi nilai yang kita junjung dan kita sepakati bersama. Tepuk tangan dulu dong. Mantap, tepuk tangan. Boleh nambahin nggak? Itu bisa dipotong buat TikTok tuh sendiri Iya tuh. itu ya. di otak gue juga itu tadi. Ini mantap nih buat TikTok. Sebenarnya kan gini, tersingkirnya perempuan itu kan sebenarnya, balik lagi kayak kata Bang Ari, penafsiran orang-orang atas satu ide. Kebanyakan semakin manusia berkembang, ide itu semakin banyak. Dan penafsiran orang atas ide itu juga semakin berkembang. Sama kayak tadi, ada orang yang menjadikan acuan, oh laki-laki adalah makhluk yang lebih superior karena sebuah ide-ide di masa lalu yang mereka tafsirkan seperti itu. Padahal ide itu sendiri bisa jadi tidak seperti itu. Misalnya kayak yang gue pahami di agama gue, Bang. Kan kita sama anjing. Oh iya. Beda mazhab mungkin. Ya. Kayak yang gue pahami di agama gue, sungguh sebenarnya perempuan dalam tahta dan dalam status yang tinggi dan sangat dimuliakan. Kurang bukti apa mulianya perempuan? Ibu gitu. Dan bagaimana perempuan harus dihargain. Tapi beberapa orang melihat, menginterpretasikan ini dengan caranya mereka. Yang mana kita tahu interpretasi penuh dengan unsur kepentingan. Dan akhirnya berkembang dan bertahan dan dianggap sebagai kebenaran absolut sampai sekarang. Padahal semakin bertumbuhnya manusia, semakin bertumbuhnya peradaban, yang namanya kebenaran absolut itu akan semakin terkikis. Karena kita nggak pernah tahu apa sebenarnya. Dan kita nggak punya kesempatan untuk membuktikan kebenaran ini absolut atau tidak. Karena orang yang misalnya orang yang mengatakan ide itu atau awal dari ide itu muncul udah nggak bisa kita temukan lagi. Makanya aneh kalau manusia berdebat soal kebenaran. Karena aneh banget. Padahal manusia itu sederhana. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Bukan dalam mencari kebenaran. Bisa saja kamu kuciptakan satu umat saja. Akan selalu ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan Tuhan janjikan jawabannya di akhirat kelak. Karena ya itu tadi, kebenaran hanya milik Tuhan. Manusia Gitu sih. itu sederhana, yang rumit itu kamu. Iya. Hidup itu sederhana ya rumit penafsirannya kan. Iya. Pramudia. Dari Ferry penjelasan tadi, gue teringat lirik sebuah band dari IKJ, Dit. Manusia berkembang menurut perkembangan zaman yang ada. Lihatlah kiri dan kanan gedung-gedung tinggi menjulang. Pohon-pohon yang dulu hijau kini berubah menjadi batu. Sudah waktunya kayaknya Bang Riki yang menjelaskan semua. Dia Adalah SJW terkaya. Buat kawan kita. Ada Abang Jimmy. SJW terkaya di dunia, ada teman gua. Ayo Mas, silakan. Iya. Ini dari konsep pria dan wanita berkembang jadi tentang ibu sampai ke tahap melahirkan, uset dah. Yang di sini kita semua juga nggak ada ternyata dalam posisi itu kan. Iya. Tapi kita mencoba menafsirkan dalam pemikiran. Begitupun juga dalam berkarya. Karya itu ternyata emang dilahirkan, bukan? Makanya dulu pernah ada, ini jok paradoks sih. Buku Ibu Tati Maliati, Tati Maliati, Ibu Para Aktor. Kebetulan Tati Maliati salah satu pengajar di Institut Kesenian Jakarta bagian teater. Ibu Para Aktor. Gila, ini sangat agung banget ketika gue membaca itu. Tapi paradoksnya adalah ketika dia jadi ibu para aktor, bapak para aktornya siapa? Kan kurang ajar. Oh, jadi ada inequality juga dong. Ya sama seperti kita berbicara ibu kota, bapak kotanya siapa? Kan kurang ajar. Ya, tapi bapak bangsa ada. Itu dia makanya. Kayak Budi bilang, dia terinspirasi sama Ho Chi Minh yang tidak menikah. Karena Ho Chi Minh menikahi ibu pertiwi katanya. Ya
Kalau Bang Budi jelas ingin bercinta dengan semesta. Senja. Ini Usia lu senja. Bang. Mantap juga Ferry nih kasih legitimasi buat gue. Gue nih diskusi gini hadir untuk cari legitimasi. Fer. Ayo siapa lagi yang mau cari pembenaran? Suka support. Ini belum selesai El Senior. Gimana lu? Lagi ngata-ngatain ibu bangsa tadi. Enggak. Oh enggak. Ya bawa tentang lebih kepada ya apalagi peran tadi pertanyaan lu tentang kepala keluarga. Ya terus terang gue sendiri juga belum jadi kepala keluarga. Karena gue juga sama seperti Budi. Cocok lu Bang sama gue. Wah ini bahaya nih konteksnya kalau bikin TikTok nih. Ini Bagian mananya yang sama nih Bang? Bagian mananya yang sama? Ya. Ya gue juga masih mencari cinta. Bukan hanya Arjuna yang mencari cinta. Yoi. Nah ini menarik nih. Iya mungkin akhirnya manifesto tentang mencintai diri sendiri itu ya bisa dibuat sebagai karya juga pada akhirnya. Berat ya? Oke. Kepada hadirin yang ada di sini, seperti Ferry bilang, dengan menjawab semua komentar-komentar, gua belajar. Termasuk ketika dengan lulu pada di sini, gua juga belajar. Sampai ke depan kamera ini, gua belajar dari lulu pada. Tapi ketika gue berbicara di kamera ini, anjing, sepertinya gue berkaca, gue belajar sama diri gue sendiri. Itu yang sedang terjadi sama diri gue belajar sama diri gue sendiri. Bisa dimengerti? Ya. Bisa gak lu anak FEB? Muke gile lu. Kayak gila ente. Oke Bang. Kira-kira begitu dulu mungkin. Ya. Dari tadi ini kalimat begitu dulu itu yang kita tunggu dari tadi kan. Intinya bicara prinsip itu adalah belajar pada dirinya sendiri, pada diri sendiri gitu. Dan itu yang kemudian mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Secara on camera kita tutup dulu. Nanti setelah ini kita akan lanjut diskusi lagi. Tapi ini yang bertanya tadi nggak apa-apa nih, kita potong aja. Maksudnya? Masih ada yang bertanya tadi. Iya, ini kita tutup dulu secara on air Minggu Bang. depan Bang, ntar minggu depan gak datang dia kalau Iya. Ricky Malo minggu depan siap kesini lagi ya. Diusahakan. Kalau nggak ada Ricky Malo kita nggak ada acara juga bos. Iya. Jadi gitu, jadi ini kolaborasi pertama Total Politik dengan Prinsipil Coffee. Iya. Yang prinsipalnya adalah Ferry Irwandi. Enggak, prinsipil kopi itu adalah entitas sendiri sebenarnya. Dia punya nyawa sendiri. Iya. Bukan melekat dengan Ferry Irwandi. Karena Ferry Irwandi mau melepas saham. Iya. Ini kode Ada yang mau beli ya? Kode IPO bos. Alasan-alasan. Ini goreng-goreng saham ini. Alasan kapitalistik juga. Iya. Ayo Coba- investor. Iya. Coba kasih terakhir dulu 1-2 kalimat nih. Buat TikTok coba. Iya. Kalimat stoik nih yang lu udah lu mau tinggalkan kan. Iya. Tapi ya Sama kayak Oza udah mau ninggalkan kejakselannya ini kan. kemarin gue ketemu terus podcast bareng gitu sama Danila juga gitu. Kita ngomongin kalian kok. Karena itu benang merahnya sebenarnya. Antara saya dan Oza Rangkuti itu kan. Opa Rangkuti. Opa Rangkuti, betul. Besok-besok aja Oza ke sini, seru ya. Boleh juga tuh. Staycation ya. Staycation. Biar dia tahu kerasnya timur ya kan. Dia terlalu dimanjakan selatan ya. Jangan dimanjakan. Jakarta tidak hanya selatan. Ya. Statement terakhir. Ya, terakhir. Tutup dong. Kalian udah pesan belum? Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan.